Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Teknik berharga dari 10 setan. Mata Si Hao segera menyala, menjadi tergerak tak tertandingi. Satu-satunya yang tersisa di matanya adalah tulang itu, tidak ada yang lain. Heng! Sebuah dengusan dingin terdengar. Permusuhan dan niat membunuh memenuhi gua ini. Begitu banyak orang, semuanya ahli, kata Luo Dao lembut. Bahkan seseorang yang sekuat dia merasakan tekanan yang besar, karena tidak ada individu yang lemah dalam kelompok ini. Mereka semua adalah individu yang sangat kuat. Dia mengenali beberapa dari mereka, jenius paling kuat di provinsi mereka, kuat sampai batas yang konyol. Ada juga beberapa yang, meskipun dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, dari penampilan luar mereka, dia masih bisa menyimpulkan dari mana bakat luar biasa klan mereka. Sebenarnya ada lebih dari 100 orang di sini. Lan Yichen menghirup udara dingin. Lebih tepatnya, ada hampir 200 yang telah mencapai tujuan akhir ini. Harus diingat bahwa mereka mengalami banyak bahaya di sepanjang jalan, melewati lebih dari 50 cobaan untuk sampai ke sini. Pada akhirnya bahkan mengalami bencana sajadah. Jika bukan karena mereka memiliki seseorang sekuat Si Hao di pihak mereka, tidak mungkin mereka tiba di sini hidup-hidup. Namun, di gua ini, ada hampir 200 ahli. Jalan kita sangat sulit, salah satu dari 10 rute kematian. Lui berkata dengan lembut, tetapi sebaliknya, merasa agak optimis. Beberapa lagi telah tiba untuk mengambil bagian dari keberuntungan alami kami. Dao bersaudara, apakah kalian semua ingin adegan seperti ini berlanjut? Tiba-tiba, seseorang berbicara dengan dingin. Memang, semakin banyak makhluk yang datang, tetapi gua ini hanya memiliki begitu banyak harta tertinggi untuk dibagi di antara kita sendiri. Aku juga merasa kita harus menghentikannya. Seseorang menjawab. Si Hao menarik pandangannya dan melihat ke atas. Ini adalah hamparan platform Dao, semuanya cukup tinggi. Masing-masing dari mereka memiliki makhluk yang duduk di atasnya. Beberapa jahat, beberapa tampan, beberapa cantik, ada pria dan wanita dari semua ras yang berbeda. Karakteristik umum adalah bahwa mereka semua adalah ahli yang sangat kuat. Di dalam gua, suasananya sangat tegang dengan niat membunuh yang menyelimuti udara. Beberapa makhluk di platform Dao itu membawa permusuhan. Ekspresi Si Hao tetap sama, hanya saja, kata-katanya mendominasi tanpa mundur sedikit pun. Mereka yang ingin mengambil tindakan bisa mendatangi saya. Saya akan menyambut semua yang berani mencoba. Hehehe. Salah satu dari mereka tertawa, tampak sangat tidak terkendali. Suaranya cepat berlalu, membuatnya sulit untuk membedakan dari arah mana asalnya. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda begitu tinggi, memperlakukan ini seperti provinsi Anda sendiri? Terhadap idiot yang tidak mengerti hidup atau mati ini, apa yang masih ditunggu semua orang? Kirim dia dalam perjalanan. Seseorang menghasut ketidakharmonisan, suara itu membawa niat dingin. Namun, tidak ada orang idiot di sini. Tidak ada yang berani bergerak gegabah, tidak mau memimpin. Bagaimanapun, kelompok yang baru tiba muncul dari rute kematian, jadi mereka jelas tidak baik untuk diprovokasi. Sampah yang hanya tahu bagaimana menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu, kamu bahkan berbicara seperti ini sendiri, jadi mengapa kamu tidak berani mengambil tindakan? Lui menjulurkan dadanya dan berbicara. Semuanya, aku akan menghitung sampai 3. Lalu bagaimana kalau kita semua mengambil tindakan? Ketika saatnya tiba,
Kehendak ilahi kita dengan selaras, jadi saya yakin semua orang akan mengambil tindakan. Tidak perlu khawatir, singkirkan orang-orang ini. Suara itu terdengar lagi, tersembunyi dan dingin. Pada saat itu, energi dingin tempat ini melonjak, niat membunuh menyebar ke udara. Banyak orang tergerak. Jika kehendak ilahi mereka selaras dan mereka bisa saling merasakan satu sama lain, maka tidak perlu khawatir. Ekspresi Luo Dao dan Lan Yichen berubah. Mereka terus-menerus mengambil langkah mundur. Tidak ada orang biasa di sini, semuanya pahlawan. Jika mereka bergerak sekaligus, hasilnya akan jauh dari meyakinkan. Sampai-sampai mereka merasa bahwa kemungkinan ada orang aneh kuno yang menonton dari samping. Murid Xi Hao berkontraksi, membentuk simbol samar. Dia menyapu kerumunan dan dengan dingin berkata, tidak perlu, kamu bisa mengambil tindakan sekarang. Setelah berbicara, dia mengambil langkah besar ke depan, segera membuat seluruh gua bergetar. Itu karena setiap kali dia mengambil langkah, dia perlu mengerahkan kekuatan besar. Ada kekuatan luar biasa yang membatasi tempat ini. Namun, saat ini, langkah Xi Hao tegas dan tegas, tenang dan tidak tergesa-gesa. Setiap langkah membuat tempat ini bergetar hebat seolah-olah binatang prasejarah sedang berjalan. Dia menatap pria berjubah hitam dan dengan cepat mendekat. Dia mengangkat tangannya dan menghancurkannya. Ekspresi pria itu berubah. Dia tidak pernah berharap orang ini menemukan posisinya yang sebenarnya, metode rahasia kebingungan yang tidak berguna dan dirinya yang sebenarnya terungkap. Anda? Dia buru-buru bangkit dari peron, mengeluarkan artefak berharga dan menampilkan kemampuan ilahi untuk bertarung dengan intens. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Xi Hao hanya mengandalkan dagingnya untuk menangkis teknik berharga itu dan tinjunya untuk menghancurkan teknik berharga itu. Dengan suara dong, dia melompat ke peron. P. Keduanya bertabrakan, dan darah memercik keluar. Laki-laki berjubah hitam itu berteriak dengan sedih, melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri. Tetapi setelah hanya sekitar selusin gerakan, dia terbunuh. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Mereka yang bisa mencapai gua ini, berapa banyak dari mereka yang lemah? Mereka semua adalah orang-orang yang berkultivasi ke puncak, namun salah satu dari mereka terbunuh begitu cepat oleh pendatang baru. Ini sudah mengkonfirmasi semuanya. Orang baru ini sangat kuat. Namun, ada orang lain yang melengkungkan bibirnya, tidak terlalu memikirkannya, masih memiliki kepercayaan diri. Kelompok udik desa ini pasti datang ke sini lebih awal, tidak tahu tentang pertempuran Valen Immortal Ridge, gumam Lui. Luo Dao buru-buru menghentikannya, menyuruhnya untuk tidak berbicara secara acak. Itu karena tempat ini jelas tidak sederhana, kemungkinan memiliki orang aneh kuno. Mengekspos diri mereka terlalu dini dapat mengakibatkan menjadi sasaran. Xi Hao tidak mengatakan apa-apa dan melompat dari peron. Dia merasakan beberapa gelombang aura yang membuatnya menggigil di dalam. Pikirannya bergetar, memberitahu Luo Dao dan yang lainnya untuk berhati-hati. Dia dengan hati-hati merasakan sekeliling, tetapi aura itu menghilang, tidak lagi muncul. Dia juga tidak dapat segera merebut lokasi mereka. Jelas ada individu yang sangat kuat di sini. Tanpa ragu, jika ada pertempuran, itu pasti akan mengejutkan langit dan bumi. Itu akan sangat menakutkan. Pergi. Xi Hao memimpin orang-orang itu ke depan, namun Lui segera berteriak, merasa sulit untuk berjalan ke depan. Dia tidak bisa menahan lebih lama lagi, wajahnya menjadi sangat pucat. Aku akan kembali dan menunggu kalian semua. Dia memahami batasannya, tidak mau menyeret yang lain.
Segera setelah itu, Luo Dao dan Lan Yichen merasakan tekanan yang luar biasa juga, merasa sulit untuk bergerak. Sementara itu, mereka hanya berjalan ke platform Dao itu. Pada akhirnya, setelah bertahan lebih lama dan melompati beberapa lusin orang, mereka tidak bisa bergerak lagi. Langsung ke peron. Tekanan di sini lebih lemah, kata Xi Hao. Benar saja, setelah keduanya masing-masing memilih platform tak berawak dan membuatnya dengan susah payah, tekanan segera berkurang. Mereka bisa bergerak bebas lagi. Yi, teman Dao, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mengeluarkan darahmu sendiri? Lan Yichen terkejut. Dia melihat seorang pria paruh baya yang memotong pergelangan tangannya di platform yang berdekatan, meneteskan darah di platform Dao. Dia agak bingung. Pahami Dao-nya. Dengan memberi makan platform Dao dengan darah, seseorang dapat mendengarkan kitab suci yang benar dari buku tulang di dalam gua abadi. Kultivator ini melihat betapa kuatnya Xi Hao dan tidak mau menyinggung rakyatnya, sehingga memberitahu mereka hal ini. Luo Dao dan Lan Yichen terkejut. Sutra dapat diperoleh dengan cara ini? Mereka agak bingung. Mengapa mereka tidak langsung mengunjungi gua kuno untuk merebutnya? Mungkinkah tempat itu sangat berbahaya? Kita tidak bisa memasuki gua kuno itu. Banyak orang sudah meninggal. Kultivator itu berkata. Ketika Lan Yichen mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa, menggunakan setetes darah biru untuk menguji semuanya. Benar saja, platform Dao di bawah kakinya bergetar, dan sebaris tulisan suci memasuki telinganya. Dia pernah mendengarnya sebelumnya di sajadah itu. Ini terlalu boros, kan? Satu baris tulisan suci membutuhkan segumpal darah sejati. Jika buku tulang itu memiliki beberapa puluh ribu baris, maka kita akan menjadi sangat layu. Luo Dao mengerutkan kening. Ketika Xi Hao mendengar ini, dia tidak berhenti, langsung berjalan ke gua kuno. Ada deretan platform di sana yang paling dekat dengan buku tulang di sana. Orang-orang itu ngeri ketika mereka melihatnya berjalan maju selangkah demi selangkah, secara tak terduga stabil saat dia menghadapi tekanan luar biasa, langkah-langkahnya tidak berubah. Di bawah mata terkejut banyak orang, simbol melonjak dari tubuh Xi Hao, menahan tekanan yang semakin meningkat, dari waktu ke waktu melepaskan cahaya yang menakutkan. Sepanjang jalan, Xi Hao melihat banyak darah, mayat berjumlah puluhan. Ini jelas orang-orang yang dengan paksa maju dan mati sebagai hasilnya. Dia tiba di baris pertama yang cukup dekat dengan gua kuno, hanya beberapa zhang darinya. Baris pertama ini memiliki 36 platform yang menghadap ke gua kuno. Pikiran Xi Hao menggigil. Tiba-tiba ada 20 orang yang duduk di peron paling depan ini. 16 platform masih kosong. Ini membuatnya terguncang. Seseorang harus memahami bahwa ketika seseorang mencapai sejauh ini, tekanannya akan meningkat secara drastis. Dewa normal tidak bisa menahannya sama sekali, dan dewa sejati yang normal bahkan akan dihancurkan menjadi pasta berdarah. 20 individu ini jelas semuanya tangguh. Tidaklah terlalu jauh untuk berasumsi bahwa ada orang aneh kuno di antara mereka. Xi Hao tidak berjalan ke gua kuno, malah melompat ke platform 21, duduk di sini. Ada juga kerangka di sini, menumpuk menjadi lapisan tebal sebelum baris pertama dari 36 platform ini. Beberapa ratus sisa kerangka ini termasuk yang putih salju dan berkilau, dan bahkan beberapa berkedip dengan emas ungu. Semuanya tertinggal dari masa lalu kuno. Itu adalah sisa-sisa jenius kuno yang kuat. Ini agak mengerikan. Mungkin ada orang aneh kuno yang disertakan di sini. Xi Hao diam-diam berpikir dalam hati, dengan hati-hati menganalisis situasinya.
Dia menemukan bahwa hanya beberapa orang dari 20 baris pertama yang meneteskan darah untuk memahami kitab suci. Yang lain memejamkan mata dalam meditasi, tidak melakukan itu. Dia mengangguk, memutuskan untuk tidak mengeluarkan darah juga, alih-alih menunggu kesempatan untuk membantai jalannya ke gua kuno. Jalan adik laki-laki berbeda dariku, dan tujuannya juga berbeda. Aku ingin tahu di mana dia sekarang, kata Si Hao lembut. Namun, dia tahu bahwa Qin Hao kemungkinan besar baik-baik saja, karena dia masih bisa merasakan jejak yang dia tinggalkan di tubuh Qin Hao. Semuanya, kita sudah menunggu selama berhari-hari. Jumlah ahli yang telah dikumpulkan cukup banyak. Kita bisa mencobanya sekarang. Lihat apakah kita bisa memasuki gua kuno itu. Pada saat ini seseorang berbicara. Itu datang dari seseorang yang duduk di baris pertama. Sementara itu, ketika dia membuka matanya hanya bergerak melewati tubuh orang-orang di baris pertama, berbicara kepada mereka, sama sekali mengabaikan orang lain. Tiba-tiba, ada keributan di belakang. Seseorang datang, memicu teriakan terkejut. Sebenarnya ada orang lain yang muncul dari jalan kematian, betapa hebatnya. Ini sebenarnya perempuan. Seseorang berteriak ketakutan. Berhasil melewati rute kematian, benar-benar kuat. Semua orang menghela nafas dengan takjub. Mereka baru saja mengalami masalah Si Hao, jadi kali ini, tidak ada yang bertindak gegabah, juga tidak ada yang menyarankan untuk membunuhnya. Sebaliknya, beberapa makhluk menunjukkan penampilan yang aneh. Itu karena mereka merasa bahwa wanita ini terlalu luar biasa, sangat cantik, sampai-sampai membuat hati orang lain bergoyang. Si Hao menghela nafas dalam hati. Setiap orang benar-benar berbeda dari yang berikutnya. Kecantikan yang luar biasa benar-benar menarik mata yang penuh gairah dan tidak sedikit permusuhan. Gaun panjang wanita ini berkibar-kibar, mendarat di tanah dengan anggun seperti makhluk abadi. Dia mendekat pada baris pertama langkah demi langkah, tampaknya tidak berat untuk melakukannya sama sekali. Sosoknya sangat bagus, kurva naik dan turun, sangat mengesankan. Dia memiliki rambut panjang berwarna biru kristal yang begitu berkilau hingga memantulkan cahaya. Ada selubung di wajahnya yang mencegah kemampuan ilahi untuk melihatnya, menyembunyikan penampilan aslinya. Mata itu sangat besar dan indah. Mereka membawa kilau aneh, seolah-olah bintang yang paling cemerlang berkedip. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka tersedot ke dalamnya. Terlepas dari ini, Si Hao merasakan bahwa di rambut panjangnya yang berwarna biru, ada sepasang tanduk juga, tersembunyi di dalamnya, samar-samar terlihat. Tanduk naga. Seseorang berteriak. Orang lain juga melihat mereka. Terengah-engah segera terdengar. Mungkinkah dia yang legendaris, gadis naga? Beberapa orang terguncang. Semua orang sekarang mulai gemetar. Ada tipe wanita seperti ini di antara orang-orang aneh kuno. Dia memiliki penampilan yang tak tertandingi yang mengejutkan dunia. Dia tinggal di wilayah laut, sosok yang sangat kuat. Itu benar-benar gadis naga. Sekarang ada orang yang yakin akan hal itu. Itu karena dia tampaknya tidak menghabiskan kekuatan apapun, langsung mencapai baris pertama platform, melompat ke platform 20 detik dan duduk di sebelah Si Hao. Ini cukup baik. Saya percaya kekuatan kita harus cukup untuk memasuki gua. Apakah semua orang setuju? Orang lain dari baris pertama berbicara. Kelompok itu mengangguk berturut-turut. Akhirnya, semua orang setuju, dengan suara bulat menyetujui.
termasuk Si Hao dan kecantikan luar biasa bertanduk naga itu. Mengambil tindakan. 22 ahli sangat kuat sampai membuat orang lain gemetar. Mereka bergegas ke gua kuno bersama-sama, menunjukkan kemampuan ilahi mereka yang paling kuat. Gua abadi sangat kabur. Ada energi kacau dan cahaya abadi yang terus berputar, membentuk layar cahaya yang stabil. Pada saat ini, lebih dari 20 individu paling kuat mengambil tindakan. Layar cahaya itu terdistorsi, menjadi tidak jelas. Pada akhirnya, itu tersebar, dan mereka bergegas masuk. Bertentangan dengan harapan mereka tidak membayar harga darah, berhasil masuk. Namun, ini masih membuat mereka lega. Bagaimanapun, ini adalah 22 individu yang paling kuat, termasuk orang-orang aneh kuno di antara mereka. Yang mengejutkan adalah semua orang menjadi lebih kecil, berubah menjadi setitik debu. Meja giok tampak lebih tinggi dari gunung, dan di permukaannya ada buku tulang suci. Jelas bahwa tempat ini memiliki hukum alam spasial. Bukan karena semua orang menjadi kecil, melainkan meja giok sebesar gunung untuk memulai. Mereka hanya tidak bisa melihat semuanya dari luar. Ada begitu banyak hal baik. Seseorang berteriak dengan alarm. Di dalam gua abadi, ada artefak dengan ukuran normal, termasuk buku tulang, artefak magis, dan obat-obatan berharga. Obat-obatan ilahi, betapa harumnya. Seseorang bergegas untuk menjemput mereka. Tempat itu berputar-putar dengan cahaya dengan obat-obatan ilahi yang berakar. Mereka mengalir dengan puluhan ribu helai cahaya warna-warni. Harta karun kuno ilahi, kantong yin yang. Orang lain mengambil tindakan untuk merebut artefak magis ilahi. Si Hao terkejut, menyadari bahwa kantong itu tidak biasa. Itu sebenarnya disatukan oleh beberapa lusin potongan kulit binatang ilahi arhaik dan disempurnakan. Ini bahkan mungkin bisa menyimpan sosok tingkat master sekte, kan? Pertempuran kacau meletus di sini yang sangat sengit. Ada secara alami orang-orang yang bergegas menuju meja batu giok, ingin merebut buku tulang yang berisi cahaya abadi. Di udara, sosok manusia terbang terbalik. Pertempuran itu sangat intens. Si Hao bentrok dengan yang lain, matanya juga menjadi merah. Dengan suara weng, hukum alam turun, membekukan tempat ini. Itu membuat semua orang terkejut. Ada batasan yang melindungi gua kuno ini, takut kami akan menghancurkannya. Kekuatan semua orang dibatasi. Mereka yang berada di udara jatuh ke tanah. Itu menjadi lebih kacau. Si Hao merasa ada seseorang di belakangnya. Dia langsung mengacungkan tangan, melepaskan suara yang tajam dan jernih. "Pa!" Dia merasakan sensasi yang aneh. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa gadis naga yang dikelilingi oleh beberapa ahli hebat sedang memelototinya dengan marah dengan matanya yang indah. Itu karena telapak tangannya, setelah menghasilkan simbol dan terbang keluar, menampar pantatnya yang penuh. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.